Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys, kita dari kelompok berapa, teman-teman? Kelompok 3 yang paling terkece dan paling seru ya, teman-teman. Kita sekarang berada di museum mana, Kak? Colomadu. Ya, di Colomadu yang di mana, Kak? Di Solo, Kak ya. Ya, bertepatan di Solo. Kita di sini akan mengevlog vlog tim ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Silahkan ditonton video kita. Oke. Baik teman-teman semuanya. Selamat sore. Kita di sini akan mengulas atau menjelaskan sejarah-sejarahnya di gedung Colomadu ini ya, teman-teman, dengan Mas Noval sendiri, sahabat saya, dan salah satu tim dari kelompok 3 ini ya, yang dosen pengampunya Ibu Umi Hartati MPD. Oke, Mas Noval, apa kabar? Alhamdulillah. Mas Noval, silakan sih Mas, ceritakan sejarahnya atau bagaimana yang Mas ketahui tentang. Mungkin gimana menjelaskannya sambil jalan-jalan. Boleh, kita mari jelaskan dengan jalan-jalan. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya di Colomadu ini merupakan istilah yang memang ini selalu dikaitkan pada komoditas ekonomi pada zaman dahulu. Oh iya. Pada zaman dahulu, tepatnya pada masa pemerintahannya Raja Mangku, negara yang keempat, Mas. Dan pada saat itu juga pabrik ini juga masih diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, Mas ya. Berarti kolonial, Mas ya? Ya, betul sekali. Ini bisa dibilang, kalau kita lihat, mungkin ya, kameranya bisa dilihat, arsitekturnya masih sangat kolonialisme. Jadi sangat amat wajar sekali apabila pada masa tersebut terjadi pada zaman kolonial, karena masa tersebut merupakan masa di mana negara Kesatuan Republik Indonesia ini belum merdeka gitu. Belum merdeka pada saat itu ya, Mas ya. Dan yang perlu kita garis bawahi juga ya, Mas ya, bahwasannya bagaimana? Pabrik di Colomadu ini merupakan pabrik gula terbesar yang ada pada zaman kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Wow, di Indonesia, Mas? Betul sekali. Wah, itu sangat keren sekali ya. Sekali. Sebuah apresiasi untuk bangsa Indonesia. Betul sekali. Jadi sayangnya itu sih, Mas. Ya, masih tercampur dengan nuansa-nuansa kolonial, Mas ya. Sekali. Iya. Nah, dulu ini sempat menjadi pabrik gula terbesar ya, bukan hanya dalam ruang lingkup secara nasionalisme saja, tapi bahkan sampai ke luar negeri gitu, Mas. Bahkan luar negeri. Betul sekali. Oh, ini mungkin hasilnya ini nanti kita ekspor ya. Betul. Pada saat itu ya. Kita sudah mampu mengenal apa itu ekspor, juga apa itu impor. Dan konon letak daripada pabrik ini, Mas, itu dulu kalau kita lihat dari segi kawasan ya. ini berada di tengah-tengah kebun tebu pada saat itu. Berarti sekeliling sana itu kebun tebu ya, Mas? Betul sekali, kebun tebu. Iya. Dan kemudian pabrik ini sangat bergantung pada petani pada masa itu. Pada saat itu, yang memang pada kenyataannya para petani dulu masih bisa dikatakan sebagai proses pengerjaannya masih bersifat kerja paksa gitu. Oh, pada sistem tanam paksa atau kerja paksa, Mas ya. Dan uniknya, Mas, bagaimana? Mesin ini kedatangan dari Jerman, Mas. Mesin ini berasal dari Jerman. Mesinnya ini berasal dari Jerman. Betul sekali. Tapi itu tadi pengendalian segalanya itu diambil alih oleh Belanda. Nah, ini yang menarik. Dan memang menjadi tanda tanya besar ini dulu. Kenapa seperti itu? Nah, makanya muncullah sosok yang bernama Raja Mangku IV ini. Beliau berinisiasi. Pada masa itu Belanda masih mempunyai kontrak dengan masyarakat pribumi atau pribumi pada saat itu ya. Mungkin hubungan bilateral yang cukup bagus ya, Mas ya. Nah, pada masa itu sempat ada inisiatif dari Raja Mangku IV itu. Iya. Mereka ini, Mas, ingin memutuskan kontrak dengan alasan karena itu tadi tidak mendapatkan keuntungan secara nyata dan kemudian tidak mendapatkan segala bentuk dari sisi-sisi positif. Artinya pihak Belanda seakan-akan
hanya ingin menjadikan Mengambil. pabrik ini sekaligus hanya ingin mendapatkan keuntungan, dan kalau bisa masyarakat pribumi ini tidak bisa mendapatkannya gitu. Ya mungkin itu salah satu apa ya Mas ya, Hal yang tujuan betul. bangsa Barat itu kesini Mas ya. Ya glory, gospel dan gold. Iya bener Mas. Oke Mas, berhubung vlog ini cukup dibatasi oleh waktu, nanti kita lanjutkan dan ngobrol-ngobrol lagi Mas ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Tetap saksikan vlog kami ya, dan dari kelompok 3 ya, dan dari dosen pengampu Ibu Umi Hartati. Ya kedepannya nanti ada vlog-vlog lagi ya mengenai berbagai tempat objek ya sejarah yang ada di kota Solo ya, kemudian lebih tepatnya nanti di Jogja juga ada. Dan pokoknya tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami sekarang berada di situs Purbakala, tepatnya di Desa Singgiran, yang mana di belakang kami itu ada situs manusia purba Singgiran yang julukannya itu The Homeland of the Japamen. Oke. Di mana materi ini bisa dibilang sebagai materi yang penuh dengan makna, penuh dengan penjelasan yang nantinya akan disampaikan oleh kami berdua. Oke. Silakan untuk saudara sebenarnya Dimas. Kita nggak menyampaikan materi ya teman-teman ya. Kita di sini nge-vlog, kita di sini bercerita mengenai apa sih hal yang kita lakukan pada hari ini gitu ya. Terus kita dari tadi di sini nyampe di situs manusia purba Sangiran ini jam 9 teman-teman. Kemudian jam 9:30 kita dikumpulkan oleh Bapak Sutanto. Beliau adalah tour guide kami. Betul ya kan? sekali. Kemudian kita awal mula kita dijelaskan selayang pandang mengenai Museum Purbakala Sangiran itu bagaimana luasnya, berapa ya kan. Di sini luasnya sesuai penjelasan Bapak tadi 59 km persegi teman-teman. Itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Betul ya. sekali. Ada yang ada di Sragen, kemudian ada juga yang di daerah Sangiran. Betul. Gitu. Kemudian nanti tadi kita dijelaskan pada awal kalinya menjelaskan awal mula ya ketika manusia situs ini ditemukan itu terjadi 4 perubahan alam teman-teman ya. Betul sekali. Yang pertama ada perubahan laut pada tahun 2400 juta sebelum Masehi. Betul. Ya yang disebut dengan zaman Pleistocene ya. Kurang lebih Pleistocene namanya. Kemudian nomor 2 itu rawa ya. Setelah lautan mengganti rawa ya kan. Itu banyak terjadi karena getaran-getaran lempeng tektonik yang oke teman-teman. Dan kemudian dijelaskan mengenai hutan terbuka, perubahan alam hutan terbuka. Betul. Yang perubahan di hutan terbuka itu berubah lagi ke dataran kering ya. Pada dataran kering ini terdapat gajah yang berukuran besar teman-teman. Ketika di hutan terbuka itu kan banyak pohon-pohonan. Tadi ceritanya Bapak Sutanto tadi ketika di hutan kering ini pepohonan itu gajah itu tidak akan hidup tuh Mas. Gitu ya. Ya, karena belalainya itu sangat panjang gitu. Pak Sutanto ini yang menemukan belalai itu kurang lebih 2 meter. Tadi kita di dalam juga melihat Sudah ada bukti ada nyata buktinya berarti ya. Betul. Tadi nanti video selanjutnya ini ada foto-fotonya teman-teman ya, mengenai foto-foto manusia purbanya, kemudian peninggalan-peninggalan hewan-hewannya di sini. Nah, kemudian ya Mas Nopal, di sini tuh di situs Sangiran ini untuk 90% situs yang sudah ditemukan itu situs untuk hewan ya pemirsa semuanya. Itu gading gajah itu masih ori, masih beneran gitu loh. Tulang-tulang dan lain sebagainya. Tapi sebagian ada yang patah ya? Ada yang udah ada yang patah juga, ada yang udah agak nggak jelas gitu. Ada campuran udah tercampur dengan tanah dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf sekali untuk situs manusia purbanya aslinya itu di sini belum sama sekali ditemukan. Ya, penjelasan Bapak Sutanto tadi gitu. Jadi masih belum dideteksi gitu loh. Bahwasanya kebenaran
di sini tuh situs yang manusia purbanya itu ada atau tidaknya itu belum disahkan, masih 0%. Oke. Pokoknya nanti video selanjutnya atau foto-foto selanjutnya itu adalah penjelasan berisikan video dan foto-foto. Nah, benar. Gitu. Yang tentunya sangat dinanti oleh para penonton. Oke, siap. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan nanti disusul oleh video dan foto. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, guys ya. Jadi kita sekarang Bang, sekarang kita masih di mana, Bang? Di Museum Sangiran di daerah Sragen. Oke, jadi agendanya kita mau ngapain aja? Mau mengetahui, mengeksplor Museum Sangiran, setelah itu kita makan siang. Oke, siap. Kita ikut sesi foto dulu kali ya, Bang ya. Gas. Mas vlog. Mana Ibu? Ya, ini dia proses penjelasan yang akan disampaikan oleh pihak pengunjungnya. Vulcano. Karena pada waktu dia tersebut, akhirnya dia impor air laut. Maka di sini jarang sekali ditemukan fosil-fosilnya, banyak ditemukan kerang-kerangnya saja. Kerang yang kita sebut dengan nama orang. Kalau melihat harus pakai mikroskop karena kecil-kecil sekali untuk di situ. Dia yang bisa bercampur dengan lumpur air laut, ya. Dan itu setelah ini yang ada yang rawa, yang kita ini adalah yang laut. Berarti setelah itu meletus, ininya keluar lava, kemudian tadi yang sebelum yang laut dia bersatu dengan lumpur laut yang ada di situ. Akhirnya jadinya seperti ini. Jadi ini hasil dari lava dan percampuran dan bercampur dengan lumpur laut. Betul. Terus setelah itu masuk ke rawa yang sedikit mulai membentuk tanah. Betul. Ya, betul. Nah, ini dan di Sangiran sini masih terbukti ditemukan air asin, sumber air asin. Ya, jadi sumber air asinnya itu masih sampai sekarang bisa nyumber. Jadi ada di kalau mau lihat di tempat parkir yang di sana tadi kira-kira jalan 100 meter bisa melihat di sana ada sumber air asin. Yang menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Sangiran itu adalah laut. Pertama, ya. Masalahnya apa? Sampai sekarang masih bisa mengeluarkan air. Kok bisa keluar itu bagaimana? Karena di sana cara geologinya ada patan. Akhirnya dia ada celah air laut masuk. air atas. Ya, dengan celah itu apakah membentuk lautan itu tadi? Di bawahnya kan laut. Oh, Laut ada rentangan celah itu akhirnya dia naik terus kemudian genang jadi air. laut. Oh. Ya. Jadi sudah jelas ini batas antara air laut dengan air rawa. Ini disebut ini laut, disebut rawa bisa saja karena apa? Jadi ada batas. Memang kok posisinya kayak gini ini memang apa dulu bang seperti atau gini mas? Kok ini bawah ini yang kita injek ini posisi zaman Laut. apa? Oh, laut. Jadi dari sini sampai ke situ sampai itu laut. Sampai Batas. Iya, laut. betul. Karena apa? Kok bisa seperti ini ya? Pertanyaan kenapa kok bisa seperti ini? Kok bisa ya sini atas dan bawah? Karena kan ada erupsi. Karena erupsi dari Bengawan Solo. Bengawan Solo kan kalau ada hujan banyak kan di mana tanah yang lemah, akhirnya kan dia larut. Betul. Ada di sana juga. Sedang di Prambanan, guys. Ya teman-teman, di sini kita sedang berada di Candi Prambanan ya teman-teman. Tadi kita nyampe sini jam berapa kak?
tadi? Jam setengah 2. Jam setengah 2 ya, kita setengah 2, kemudian jam 2 kita masuk. Sekarang kita mau keluar, tapi tadi banyak banget ya ilmu yang kita dapatkan dari pemandu wisata di sini, berupa sejarah dari Prambanan. Prambanan itu apa ya kan? Prambanan adalah sekumpulan para Brahmana ya. Di sini kan memang di Candi Prambanan ini emang benar-benar perkumpulan ya, atau tempatnya ya Kak ya, tempatnya para Brahmana. Ada Dewa Siwa, Dewa Brahmana, kemudian Dewa Wisnu. Oke, kemudian tadi dijelaskan pada Candi Prambanan ini juga didirikan pada masa dinasti Sailendra teman-teman, pada tahun kurang lebih tahun 824 sebelum Masehi ya. Kemudian di dalam juga tadi kita udah keliling, sudah cukup jelas dari kelompok 3. Kemudian tadi dijelaskan juga penjelasan masing-masing tingkatannya ya. Iya Mbak. Kita di sini ada Mbak Futsal, ada Mbak Mariati juga. Nah kemudian kita jelaskan juga perbedaannya candi yang bersifat Buddha sama candi Hindu. Ya, kalau Prambanan ini kan candi Hindu ya Mbak ya, candi Hindu itu ciri-cirinya tuh lebar, tinggi ya, tinggi. Kemudian candi Prambanan ini mengibaratkan simbolnya simbol bunga teratai ya teman-teman ya. Kemudian apabila candi Buddha itu ciri-cirinya itu lebar ya, seperti candi Borobudur itu kan lebar ya, itu candi Buddha teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang lainnya terdapat stupa. Kemudian di bawahnya juga itu tadi penjelasan pemandu wisatanya ada tempatnya Dewa Siwa. Untuk di dalamnya Candi Prambanan itu ada tempat Dewa Siwa, yaitu Lingga dan Yuni. Lingga itu artinya laki, Yuni itu perempuan ya. Jadi reliefnya ya, reliefnya candi itu yang masih disebutin namanya relief. Nah relief itu kayak melambangkan seperti itu, misalkan candinya itu ada di dalamnya itu melambangkan seperti ada Dewa Wisnu, ada. Iya benar sekali, benar. Iya. Ada candi khusus Dewa Wisnu, candi yang di tengah-tengah yang paling gede itu candi khusus Dewa Siwa Mbak. Iya makanya gede. Ya di dalamnya ada patung Ganesha yang berupa anaknya sendiri dari Dewa Siwanya ya, itu di dalamnya situ. Nah, tapi kita tadi dia tidak diperbolehkan untuk masuk dikarenakan masih COVID dan lain sebagainya gitu. Nah dan juga nanti dikhawatirkan candi yang di dalamnya itu ada kerusakan atau kan kita tadi dijelaskan jejak kaki kita itu berpengaruh untuk meningkatkan kenaikan COVID gitu. Benar ya, untuk meningkatkan ketidakkerusakan pada candi tersebut. Oke teman-teman, nanti setelah ini ada foto-foto yang di dalamnya nanti akan menjelaskan berupa reliefnya, arti dari bunga teratainya dan sebagainya. Oke, tetap tonton terus vlog kami, semoga bermanfaat. Hai guys, kita lagi di Benteng Vardenburg. Oke, jadi hari ini kita mau cari informasi mengenai Benteng Vardenburg ini. Jadi di Benteng Vardenburg ini ada beberapa macam lokasi yang kita tahu, dan ada diorama 4, diorama 1, 2, 3, dan 4. Dimana diorama ini diisi oleh beberapa hal yang terdapat di Benteng Vardenburg. Nah, kita ketahui bahwasanya diorama 1 itu tempat tinggal perwira, diorama 2 tempat tertinggal perwira juga, diorama ketiga itu tempat tinggal dari para tentara yang
masih jomblo atau masih belum memiliki pasangan. Dan diorama keempat itu adalah untuk diorama kedua untuk yang jomblo, diorama ketiga untuk yang punya pasangan, diorama keempat mengenai tentang proklamasi yang ada di bagaimana perjuangan proklamasi yang ada di Benteng Verdebroek ini. Oke, di sini ada gerbang masuk dari Benteng Verdebroek yang ada di benteng itu sendiri. Ini tampak depan dari Benteng Verdebroek yang ada di Benteng Verdebroek. Pas ini ya. Nanti pokoknya mitosnya orang Jawa ya, itu kan ini lampu, tapi kalau lampunya buatnya semakin tinggi, semakin nyalanya semakin terang. Atau cuma kunjungan biasa? Dulu banget. Gitu ya. Kita belajar. Ya udah menyerupai Museum Sangiran itu kalau bisa hanya satu tempat aja atau berapa? Oh yang di pusatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lagi berada di Museum Sono Budoyo, di mana di Museum Sono Budoyo ini terdapat berbagai macam peninggalan-peninggalan, baik itu peninggalan Hindu, peninggalan Islam, dan peninggalan agama Hindu Buddha itu sendiri. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai beberapa peninggalan yang ada di Museum Sono Budoyo ini. Yang pertama kita lihat di sini ada beberapa macam bentuk keagamaan, yaitu agama Islam, di mana ini adalah masa Islam perdagangan dengan dunia luar semakin intensif yang berdampak besar pada perkembangan kebudayaan di Jawa. Nah, teman-teman semua, kita harus ketahui bahwasanya di sini adalah bentuk museum yang sangat asli. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk batik dan juga bentuk pakaian-pakaian pengantin, baik itu pengantin putra dan pengantin putri. Nah, masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu kita melihat beberapa macam wayang yang ada di sini. Seperti aku dibayangkan Beberapa macam wayang golek, dan wayang yang lain.
menit ya. Saya coba jelaskan sejarah singkat ya mengenai pembenteng Santo. Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah tempatnya. Pada Senin 24 Januari 1916, beliau bernama lengkap Raden Sudirman. Ayahnya adalah Karsid Kartowi Rodi, seorang pekerja pada pabrik gula di Kalibagor, Banyumas. Dan ibunya Siem, seorang keturunan Wedana, Rembang. Semasa kecilnya, Sudirman diasuh oleh seorang camat Rembang bernama Raden Cokro Sunaryo. Karena saat itu Raden Cokro belum memiliki momongan, maka kemudian memutuskan untuk mengasuh sang jenderal kecil sampai menginjak usia 18 tahun. Masa pendidikan. Pada masa pendidikan ini, Jenderal Sudirman kecil terdaftar pada sekolah pribumi, Hollands Inlay School. Saat menginjak usia 7 tahun, sebelum akhirnya pada tahun ke-7, ia menjalani pendidikan, dipindahkan ke sekolah milik Taman Siswa pada tahun ke-8. Sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena terbukti bahwa sekolah tersebut tidak terdaftar secara resmi. Kemudian Jenderal Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo. Selesai menjalani pendidikan dasar dan menengah, Jenderal Sudirman melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di KIK Sekolah Guru Muhammadiyah Solo selama mengenyam jenjang pendidikan. Ia tercatat sebagai anggota organisasi Pramuka Hizbullah Waton. Meskipun ia tidak menyelesaikan pendidikan secara formal, pelajaran organisasi ia dapatkan dengan mengikuti kegiatan organisasi tersebut. Pernikahan beliau terjadi pada tahun 1936. Jenderal Sudirman memutuskan untuk meminang Alfiah, seorang putri dari seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastro Mojo. Fakta menariknya, wanita tersebut adalah teman dari Jenderal Sudirman semasa ia bersekolah. Selama menikah dengan Alifia, ia dianugerahi 3 orang putra dan 4 orang putri yang bernama 1. Ahmad Tijarworo Muhammad, Teguh Bambang, Teh Jadi, Taufik Effendi, Didi Pratyastuti, Didi Sutiadi, Didi Pujiati, Didi Wahyudi, Sasya Tinurung. Berjuangan Jenderal Sudirman. Sebelum bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air PETA, Jenderal Sudirman memberikan diri untuk mengajar sebagai guru pada Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap, sekaligus menjadi penanggung jawab organisasi Pramuka Hizbul Waton. Bahkan ia sempat diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah sebagai seorang guru. Barulah pada tahun 1944, Jenderal Sudirman resmi bergabung sebagai tentara pembela tanah air PETA di Bogor karena
reputasi yang sudah dibangun sebelumnya. Akhirnya ia dipercayai oleh masyarakat sekitar untuk mengemban tugas sebagai komandan. Salah satu peran penting Jenderal Sudirman dalam memerdekakan Indonesia adalah ketika ia berhasil merebut senjata dari tentara Jepang di Banyumas. Pasca Indonesia melepaskan diri dari jajahan Jepang. Kurang lengkapnya sepertilah itu cerita singkat tentang Jenderal Sudirman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tangga sekitar makam Imogiri. Pada pertama itu kita akan ditemui oleh sebuah pendopo. Nah, yang kedua itu ada pendopo Sinapet Urang. Terus yang itu tuh tempat yang dijaga oleh dari Keraton Yogya Hadiningrat dan Yogyakarta Surakarta. Yang kedua itu nanti ada makam Dipan Pendopo. Di situ ada Hastana Kesultanan Agungnya. Kedua itu ada Sri Produk Kerja Sultan Agung Kusumo. Agung Kusumo seorang kaya raya yang belajarnya Islam setelah Wali Songo. Pada tahun 1968 menyerang VOC di Batavia. Temenggung Indronoto adalah seorang pengkhianat yang dibunuh dengan 3 anggota badan terpisah karena pada waktu itu dia mengkhianati kerajaan. Bahkan bagian tubuhnya itu bisa dibilang jadi sebagai bahan keset. Jadi setiap anggota, setiap pengunjung yang datang pasti salah satunya akan menginjak bagian dari makam beliau. Terus Mataram Islam itu ada 3 kesultanan, Sultan Agung. Terus yang dimakamkan di sini adalah raja, putra putri raja, dan menantu raja serta istri-istri raja. Putra Sultan Sri Mangkurat Agung juga dimakamkan di sini. Pemberontakan di Madura dan wafat di Jawa Tengah. Mataram pindah di Kartosuro. Bisa dilihat ini adalah tangga menuju makam Sultan Hamengkurat. Waranggono adalah seorang presiden, ada diulang juga. Astana Ratu Buana Banteng. Nih, 1 itu ada Pangeran Puger, 2 itu ada Mangkurat Jawa. Adanya perang Giyanti pada tahun 1955, Kerajaan II. Benteng ini ada 2 hastana, yaitu 1 Sri Padita 3-12, Sri Sultan Hamengkubuwono, Kesultanan Buana. Di depan sudah menyiapkan makam. Ada 9 hastana, 24 raja, luasnya yaitu sekitar 10 hektar, tingginya 1.187 meter. Makam dibangun pada tahun 1632. Masjid di bawah itu dibangun pada tahun 1621. Duluan masjid tapi waktu dibangunnya ya. Keistimewaan tanah makam Sultan Agung wangi. Konon dilempar tanah Mekah oleh Sunan Kalijaga atau Sultan Agung. Pintu tinggi yaitu 80 cm. Ada 99 tangga, baru ketemu tangga selanjutnya. Baru ketemu oleh makam Sultan Agung. Tangga 1 itu jumlahnya ada 32. Tangga 2 ada 13. Tangga ketiga ada 346. Dibangunnya itu selama 1 tahun. Ada yang menunjukkan 4 kitab suci di Nusantara.
Simbol yang pintu masuk awal itu adalah simbol Hindu Buddha di pintu itu ya. Terus ada tumpayang kanan kiri, simbol keistimewaan Sultan Agung. 4 tumpayang depan yaitu pendopo. Itu ada yang dari Palembang, Aceh, Turki, Siam, Thailand. Tempat wudhu Sultan Agung pada waktu itu. Sultan setahun sekali baru diisi. Itu pada bulan Suro, nanti di bulan berikutnya. Untuk airnya itu ada 3 mata air, yaitu air Zam-Zam, pertapaan Sultan Agung, dan dari bawah sendiri. Pasang saji. Siapapun yang punya keinginan biasanya kesini membawa sesaji. Pintu kedua makam Sultan Agung ada 7 daun dan istri. Jadi di sana dipercayai bahwa yang belum mempunyai keturunan dan datang ke pintu kedua dan mengambil daun itu akan diberi momongan. Tiap ini sesuai dengan ketinggian tanda, hanya sampai putra dan mantunya saja yang bisa dimakamkan di sini. Kanan kiri di bawah itu makam umum, tapi tidak bisa dilihat ya. Paku Buwono 6 itu paling 10 itu paling spesial. Pintu pemakamannya harus disolatkan di masjid di bawah. Itu dia masjidnya. Baru kemarin pada Senin menentu Paku Buwono 8 meninggal dan dimakamkan di sini. Semua makam yang di sini adalah yang beragama Islam. 16 orang yang jaga itu abdi dalam, dan 6 orang dari abdi dalam Jogja dan 6 orang abdi dalam dari Solo. Dan ini masjid yang tadi saya maksud. Jadi sebelum dimakamkan harus disolatkan di sini. Arsitek yang membangun bangunan ini adalah arsitek Jepara, yaitu Temenggung Aji Kutomo. Punakawan dapat upah dalam 1 bulan itu hanya 9.000, dan mereka sangat senang menjadi abdi dalam di makam Imogiri ini. Batasan abdi dalam minimal 35 tahun. Jadi yang ingin mendaftar sebagai abdi dalam di sini minimal itu umurnya 35 tahun. Sekian vlog dari saya. Terima kasih. Hai guys, sekarang lagi ada di Museum Ulen Semeru sama kelompok 3 juga ada di belakang. Tadi jelasin situ ya. Ini ininya guys. Oke, kita bakal naik ke atas. Jumat. Bro. Ini sekarang kita ada di dalamnya guys. Udah baru bisa buka HP karena dalam itu privasi. What? Video. Itu namanya relief miring guys. Kita bakal ke sana.
Ini guys, ini adalah relief miring. Nungguin. Jadi guys, sekarang di pintu keluar dari Museum Bulan Semeru. Tadi sebenarnya tuh banyak banget guys mau di foto, cuman tuh sini aturannya nggak boleh difoto ataupun direkam video karena akan menyalahgunakan foto tersebut. Jadinya cuman yang di luar aja yang direkam guys. Oke, baik. Wah, sekian dari vlog aku. Terima kasih. Bye. Halo guys, kita dari kelompok 3 ya guys ya. Ya, kelompok 3. Jadi kita berada di Mana Lopa? Halo guys. Ngikut pula ini. Gimana? Lopa. Iya. Ya tadi kita datang ke sini jam berapa Kak? Jam setengah 2. Jam 3. Azan asar kita nyampe sini. Terus kita udah dari depan loket sampai masuk, sekarang ada tulisan Borobudur, terus kita masuk dan kita nggak boleh masuk dalam sana karena lagi ada polemik. Kemudian tadi kita di sini udah dijelaskan sejarahnya, kemudian perbedaan antara candi Prambanan dan candi bergaya Borobudur. ya, bergaya Buddha dan bergaya Hindu. Bedanya apa Mas? Ya, Borobudur merupakan candi yang bergaya atau dari agama Buddha ya teman-teman ya. Ciri-cirinya yang pertama candinya melebar ya, tidak meninggi. Kalau Hindu rata-rata menjulang tinggi ya, yang memiliki arti muncak, kesempurnaan ya, menuju ke yang kuasa ya. Kemudian apa tadi? Nah, di Candi Borobudur itu juga ada 10 lantai. Oh, 10 lantai. Tingkatan. Nah, itu ada berbeda-beda juga artinya. Banyak sekali artinya. Artinya, Mas? Dan kenapa patung-patung di sini juga itu nggak kurang lengkap ataupun nggak ada nggak ada kepalanya, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya karena waktu ada bencana gempa itu batu itu rusak, terus juga tuh udah direnovasi tapi tidak menemukan patahannya. Kemudian karena ketidak kan dulu kan itu kan belum dijadikan cagar budaya ya Kak ya. Nah jadi ada yang mengambil, menyulik kepalanya, memenggal kepalanya dan lain sebagainya gitu. Jadi kurang, karena dulu tuh belum ada undang-undang tersendiri untuk cagar budayanya gitu. Kalau sekarang kan ada undang-undang sendiri mengenai cagar budaya ya kan, berupa denda dan kemudian kurungan penjara kalau ngambil dari sebagian atau salah satu dari cagar budaya tersebut gitu. Terus juga kan banyak sih di sini kan mitosnya. Nah tadi itu udah dijelasin ada 4 mitos. Oh iya, gimana Mbak? Yang pertama kalau mitosnya megang patung yang stupa tengahnya Mbak ya? Yang sebelah timur di lantai 7 sebelah timur menghadap ke timur ya. Menghadap ke timur itu barang siapa yang bisa yang laki-laki memegang jari manis patung itu, yang perempuan memegang telapak kaki patung itu, maka keinginan mereka akan tercapai. Terus salah satunya yang kedua yang lagi berpasangan ataupun yang berpacaran itu
turun dari setelah masuk ke Borobudur, kemudian turun, maka akan putus hubungnya. Putusan ya, itu hanya mitos ya teman-teman. Nanti percaya nggak atau enggaknya itu saya kembalikan atau kita kembalikan ke teman-teman semuanya. Oke. Ini kawan saya ketinggalan guys. Halo. Kelompok 3. Apa kabar semuanya? Iya. Kami dari kelompok 3. Kami sekarang masih berada di Candi Borobudur ya. Bisa dilihat. Jadi kawan saya tadi ketinggalan guys. Ketinggalan makanya. Iya, dia sibuk. Dari foto dulu tadi. Iya, dia sibuk guys. Mungkin yang lain. Oke guys, kita akhiri vlog ini, vlog Borobudur ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalian kalau kesini bakalan the best lah. Bye bye. Datang di Museum Lawang Sewu Semarang. Contohnya perkenalkan nama saya Pak Suyono ya. Nah ini nanti kita masuk ke ruangan untuk menjelaskannya ke ruangan sana ya. Kenapa dikasih nama Lawang Sewu? Karena orang Jawa itu pada zaman dulu sering menyebutkan hal apapun itu yang banyak itu dibilangnya sewu gitu. Dan kenapa dibangunnya itu pintunya banyak? Karena zaman dulu itu belum ada AC, sehingga untuk ruangannya itu biar dingin gitu. Foto ini sayang. Apa? Nih guys. Ini bentuk Lawang Sewu guys. Oke, Oh ya, langsung. zaman dulu itu ya Sal ya, sempat diambil alih sama Jepang untuk digunakan sebagai alat kantor transportasi. Terus juga Waktu diambil alih Jepang itu dikasih namanya Yukusoi. jadi guys di Lawang Sewu itu tingginya 5 meter. Nah, dibangunnya juga dari tahun 1904 sampai 1907. Jadi 3 tahun akhirnya bangun bangunan seperti ini. Kenapa disebutnya Lawang Sewu? Karena lawang itu pintu, sewu itu 1000, jadinya pintu 1000 guys. Oh iya, Lawang Sewu ini diresmikan sebagai cagar budaya itu pada tahun tahun 2011. Oh ya, selain digunakan sebagai tempat wisata, Lawang Sewu ini juga biasanya disewakan untuk apa, Sal? Untuk acara pernikahan, acara ini. Nih guys, kelompok saya guys. Tuh, mana nggak kelihatan tuh kelompok saya guys. Kelompok saya sama DPL tercinta Bu Umi guys. Tuh. Oh ya, untuk arsitek Lawang Sewu ini sendiri yaitu Profesor Jacob Franklin Leonard. Oke. Nanti lagi ya guys, lanjut. Bye.
Ya, ini kelenteng tempat orang Cina beribadah. Pada tahun 2002 sampai 2005 ini dia kelenteng ini direnovasi. Oh ya, Sampokong itu gelar untuk apa tadi? Zenggo. Nah, itu artinya orang yang dimuliakan. Nah, jadi siapa tadi yang terakhir? Oh ya, di Chen Ho itu tidak menikah. Jadi dia sudah disterilkan untuk tidak menikah dan menjadi seorang raja. Nah, juga tidak ada keturunan dari Cheng Ho itu tadi. Cheng Ho itu adalah suatu raja yang memiliki kepribadian yang sangat budi pekertinya luar biasa, kebaikannya, dan juga telah menangkap para ombak yang ada di laut sehingga menyelamatkan. Oh ya, dan baju dia itu ada motif naga dan di Cina itu artinya dewa keadilan. Selain itu, bangunan di kelenteng ini memiliki atap yang banyak, artinya semakin banyaknya atap itu semakin utama. Nah guys, tuh guys, foto dia orang guys di kelenteng. Ini orangnya belum kelihatan. Yaudah guys, ayo kita akhiri dulu vlog dari kita dari Sampokong ya, Sampokong, dan see you, bye.